Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Winda selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya selaku moderator kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai uji linearitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Febri Dwianti dengan NIM 193141037, yang kedua Trisni Purwitasari dengan NIM 193141050, yang ketiga Muhammad Hanif Pratama dengan NIM 193141053, dan yang terakhir Febri Fatia Aryani dengan NIM 193141054. Baik teman-teman, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian uji linearitas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya regresi yang dilakukan. Yang kedua, tujuan uji linearitas. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Menguji model persamaan regresi suatu variabel X atau bentuk umumnya Y sama dengan A plus BX. Dan yang terakhir, menentukan teknik analisis data yang dipilih dapat digunakan atau tidak. Selanjutnya, langkah-langkah uji linearitas, yaitu yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, yang kedua, membuat hipotesis statistik, yang ketiga, menentukan taraf signifikansi, yang keempat, menentukan uji yang digunakan, dan yang kelima, yaitu kriteria keputusan. Yang pertama adalah menyusun tabel penolong data variabel X dan Y, di mana variabel X diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kolomnya seperti yang ada di PPT. Yang kedua yaitu menentukan persamaan regresi Y atas X. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya mencari nilai B. Rumusnya yaitu B sama dengan N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Selanjutnya yaitu mencari nilai A. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per A dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Yang ketiga yaitu menentukan nilai jumlah kuadrat atau JK setiap varians. Yang pertama, jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total rumusnya yaitu JK tot sama dengan sigma Y kuadrat. Yang kedua, jumlah kuadrat regresi A atau JK reg atau A. Rumusnya yaitu sigma Y kuadrat per N. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat regresi B atau JK reg atau A per B. Rumusnya yaitu B kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Jadi sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N dikerjakan dahulu lalu dikalikan dengan B. Yang ketiga, jumlah kuadrat residu atau res. Rumusnya yaitu JK tot dikurangi JK reg atau A dikurangi JK reg B per A. Yang kelima yaitu jumlah kuadrat error atau galat atau JKG, yaitu sigma K dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y per N. Jadi sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y per N dikerjakan dahulu lalu dikuadratkan baru dikali sigma K. Yang keenam, jumlah kuadrat tuna cocok atau JKTC. Rumusnya yaitu JK reg dikurangi JKE. Yang keempat, menentukan nilai rata-rata atau RJK setiap varians. Yang pertama, rata-rata jumlah kuadrat regresi A atau RJK reg A sama dengan JK reg A. Yang kedua, rata-rata jumlah kuadrat regresi B per A atau RJK reg B per A. Rumusnya JK reg B per A. Yang ketiga, rata-rata jumlah kuadrat residu
atau RJK-RES. Rumusnya JK-RES per N-2. Yang keempat, rata-rata jumlah kuadrat error atau galat atau RJKE. Rumusnya JKE per N-K. Yang kelima, rata-rata jumlah tuna cocok atau RJKTC. Rumusnya JKTC per K-2. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Trisni. Selanjutnya, kelima, menentukan nilai derajat kebebasan setiap sumber variabel. Yang keenam, memasukkan hasil perhitungan ke dalam tabel bantu penyelesaian, seperti tabel di bawah. Derajat kebebasan total sama dengan N, derajat kebebasan regresi A sama dengan 1, derajat regresi B per A sama dengan 1, derajat kebebasan regresi sama residu sama dengan N kurangi 2, derajat kebebasan error sama dengan N kurangi K, derajat kebebasan tuna cocok sama dengan K kurangi 2. Yang ketujuh, menarik kesimpulan, yaitu membandingkan nilai uji F dengan nilai tabel F, kemudian membuat kesimpulan. Selanjutnya, soal latihan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah antara motivasi belajar siswa dan prestasi matematika mempunyai hubungan linear. Berikut tabel di bawah ini adalah motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa yang terdapat 10 siswa. Selanjutnya, penyelesaian. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada hubungan linear antara motivasi belajar dan prestasi belajar matematika. H1, ada hubungan linear antara motivasi belajar dan prestasi belajar matematika. Selanjutnya, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi A sama dengan 5%. Selanjutnya, menentukan uji yang digunakan adalah uji linearitas. Selanjutnya, kaidah pengujian. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung tidak kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Ya, selanjutnya di sini dapat dilihat terdapat tabel penolong ya. Dapat dilihat juga keterangan di samping saya, N sama dengan 10. Di sini adalah siswanya berjumlah 10. Lalu motivasi belajar X di sini ya dilambangkan dengan X, prestasi belajar dilambangkan dengan Y. Di sini terdapat kesalahan soal penamaan dari tabel di samping prestasi belajar. Di sini bukan X kuadrat melainkan XY sebenarnya. Tapi soal jumlah ini, soal daftar jumlah ini sudah benar. XY jumlahnya 63100, lalu Y kuadrat jumlahnya 66125, lalu X kuadrat jumlahnya 60900. Ini sudah benar. Tapi yang salah adalah di sini di X di daftar X kuadrat di sini sebenarnya adalah XY ya. Oke, saya akan melanjutkan. Motivasi belajar atau di sini dilambangkan dengan X, datanya adalah 50, 65, 70, 75. Ini ditambahkan hingga ke bawah, hingga ke 95 ini. Lalu ditambahkan ke bawah hingga jumlahnya adalah 70. Atau bisa dilambangkan, bisa dilihat di samping, bisa dilambangkan dengan sigma X. Sigma X di sini itu datanya adalah 770. Lalu di sampingnya prestasi belajar atau dilambangkan dengan Y, datanya adalah 65 ditambah 80 ditambah 65 ke bawah. Di sini jumlahnya adalah 805. Nah, jumlah ini 805 dari prestasi belajar yang dilambangkan dengan Y tadi, jumlahnya adalah dilambangkan menjadi sigma Y. Sigma Y adalah 805. Lalu di sini tabel ini ketiga ini tabelnya salah, seperti itu, terdapat kekeliruan. Tapi soal jumlah tetap sama. Soal jumlah sudah benar. XY-nya 63100, X kuadratnya 66125 dan X kuadratnya 60900. Nah, di sini di tabel X kuadrat ini yang sebenarnya XY, ini XY ya.
XY di sini didapat dari 50 dikali dengan 65. Nah, 60 dikali dengan 65, 50 dikali 60, 50 dikali 65 jumlahnya adalah 3250. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya 5200 itu juga hasil dari 65 dikali 80 hingga ke bawah. Nah, data 3250, 6200 ini di total hingga ke bawah. Nah, totalnya adalah 63.100. Nah, seperti itu. Lalu di sampingnya di sini ada tabel Y kuadrat ya, yang sebenarnya adalah X kuadrat. Nah, tabel ini X kuadrat ini didapat dari X kuadrat dari motivasi belajar X tadi yang dikuadratkan. Jadi 2500 didapat dari 50 kuadrat seperti itu. Lalu di bawahnya 4225 didapat dari 65 kuadrat. Nah, hingga ke bawah. Lalu ini 9025 didapat dari 95 kuadrat seperti itu. Lalu jumlah dari X kuadrat ini adalah ini 60900 seperti itu. Lalu terakhir di tabel XY ini yang sebenarnya adalah Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini didapat dari 65 kuadrat. Jadi 4225 didapat dari 65 kuadrat. Lalu di bawahnya 6400 ini karena Y kuadrat ini didapat dari 80 kuadrat. Jadi 6400 hasil dari 80 kuadrat. Bawah sendiri 9025. Nah, 9025 ini didapat dari 95 kuadrat seperti itu. Lalu dijumlahkan hingga ke bawah. Data-datanya dijumlahkan hingga ke bawah itu kan Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini jumlahnya adalah 66125 seperti itu. Lalu kita pindah ke samping, yaitu menentukan persamaan regresi Y atas X. Nah, di sini Y sama dengan A plus B. Nah, B di sini, lalu di bawah ke bawah B. N di sini rumusnya adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per atau dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, seperti itu. Lalu dimasukkan data-data dari yang sudah ada. N 10, N-nya tadi jumlah siswa 10. Lalu sigma XY, ya, jumlah dari sigma XY sudah benar kan? 63.100. Lalu dimasukkan 63.100. Lalu XY dikali dengan sigma X dikali dengan sigma Y dimasukkan. Nah, sigma X berapa? Sigma X terdapat 770, dimasukkan 770. Lalu sigma Y adalah 805, dimasukkanlah 805 per N sigma X kuadrat. Nah, N tadi adalah 10, lalu sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat adalah 60.900 seperti itu. Lalu dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, 770 dikuadratkan. Lalu dijumlahkan lagi. Tadi menjadi 63.000 karena dikali kan tadi. Dikurangi 619850 per 69.000 dikurangi 592.900. Lalu ini dijumlahkan lagi menjadi 11150 per 16100. Nah, hasilnya adalah 0,692. Nah, lalu di sini yang A, di sini rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY. Nah, per itu dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, lalu dimasukkan lagi data-datanya sama berarti sigma Y berapa? Sigma Y 805 dimasukkan. Lalu sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat adalah 60.900, dimasukkanlah 60.900. Lalu sigma X sendiri adalah 770, lalu dimasukkan 770. Lalu dikali dengan sigma XY. Nah, sigma XY adalah 6000
63 100. Lalu dimasukkan 63 100 per itu dibagi n sigma x kuadrat. Nah, n-nya adalah 10, lalu sigma x kuadrat. Sigma x kuadrat adalah 60 900, dimasukkanlah di situ. Lalu lalu sigma x adalah 770, lalu dikuadratkan. Nah, lalu dijumlahkan menjadi ini 49024 600 dikurangi 4858 7000 per 69000 dikurangi 592 900. Lalu dijumlahkan lagi jadi 437.500 per 16100 menjadi 27,17. Nah, dengan demikian persamaan regresinya adalah Y sama dengan 27,17 ditambah 0,2x. Nah, itu. Karena tadi angka di belakang. Karena tadi yang B dengan A dijumlahkan seperti itu. Kita lanjut ke menentukan nilai jumlah kuadrat atau JK, jumlah kuadrat di sini setiap varian. Oke. Jumlah kuadrat total. Nah, di sini dapat dilihat juga tabel di samping yang tadi untuk mengingat bahwa n sama dengan 10, sigma x adalah 770 seperti itu. Nah, jumlah kuadrat total di sini rumus-rumusan. Di sini terdapat rumusan bahwa JK jumlah kuadrat sama dengan sigma y kuadrat sama dengan 66125 seperti itu. Lalu jumlah kuadrat regresi A atau JK rek A, jika rek A. Nah, jika rek A sama dengan sigma y kuadrat per n. Nah, sigma y berapa sih? Sigma y adalah 805. Lalu dimasukkan datanya. Berarti 805 kuadrat karena terdapat kuadrat, lalu per 10. Nah, jadi jumlahnya adalah 6482,5 seperti itu. Lalu jumlah kuadrat regresi B, kan tadi regresi A, ini regresi B. Regresi B jika rek B per A, B di sini B sigma x y dikurangi sigma x, ini berarti dikali. Oke, dikali sigma x y per n. Nah, lalu dimasukkan datanya. Karena B tadi 0,0 di sini dapat dilihat ya, di sini dapat dilihat B 0,692. Lalu dimasukkan datanya. Nah, 0,692 dikurung 63100 dikurangi 770 dikali 805 per 10. Lalu dijumlahkan 0,692 dikali 63100 per 6195. Lalu dijumlahkan lagi 0692 tadi 115 sama dengan dikali 0692 dikali 115. Jumlahnya adalah 771,580 seperti itu. Lalu yang D jumlah kuadrat residu atau res. Nah, residu adalah sisa-sisa. Jika jumlah kuadrat res sama dengan JK tot dikurangi JK rek A dikurangi JK rek B per A, B atau BA. Di sini sama dengan 66125 dikurangi 771,580 ditambah 64882,5. Lalu 66125 dikurangi 65574,08. Lalu dikurangi jadi 550,92 seperti itu. Lalu kita lanjut mengenai yang kita ke jumlah kuadrat error atau galat. Nah, galat di sini artinya error atau data yang tidak bisa dimasukkan ke dalam model seperti itu. Sebelumnya kelompokkan data Y berdasarkan urutan data X sehingga setiap X yang sama dianggap satu kelompok Y. Nah, dapat juga dilihat tabel di atas saya di samping ini. Nah, JK jumlah kuadrat error tadi sama dengan sigma K sigma R
kuadrat dikurangi sigma R dikuadratkan per N. Nah, di sini langsung 70 kuadrat, nah, langsung dimasukkan kan datanya. Bisa dilihat juga dari tabel ini. Dari tabel ini juga bisa dilihat 70 kuadrat ditambah 85 kuadrat dikurangi 70 ditambah 85 per 2. Nah, ini dari penjumlahan ini dikuadratkan dulu, lalu ditambah 70 kuadrat ditambah 90 kuadrat dikurangi 70 ditambah 90 kuadrat dikuadratkan per 2, lalu ditambah lagi 90 kuadrat plus 95 kuadrat lalu dikurangi 90 plus 95 per 2 lalu dikuadratkan. Nah, seperti itu. Langsung dijumlah 112,5 ditambah 200 ditambah 12,5. Jadi hasilnya adalah 325 seperti itu. Lalu yang F jumlah kuadrat tuna cocok. JK TC sama dengan JK tuna cocok. TC ini tuna cocok. Didapat dari JK res dikurangi JKE, JK error. Jumlah kuadrat error. Nah, langsung 550,92 dikurangi 325. Nah, tadi kan jumlah kuadrat errornya adalah 325, lalu dimasukkan seperti itu. 550,92 dikurangi 325, hasilnya adalah 225,92 seperti itu. Silakan dilanjut. Baik teman-teman, setelah kita menghitung jumlah kuadrat dari setiap varians, langkah selanjutnya kita yaitu menentukan nilai rata-rata jumlah kuadrat setiap varians atau biasa disebut RJK. Yang pertama, rata-rata jumlah kuadrat regresi A. RJK reg A sama dengan JK reg A. Nah, tadi kan sudah dihitung jumlah kuadrat regresi A-nya yaitu 64.802,5. Kemudian kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi B per A. RJK reg B per A sama dengan JK reg BA. Nah, untuk JK jumlah kuadrat regresi B per A-nya tadi yaitu 771,580. Kemudian rata-rata jumlah kuadrat residu. RJK residu sama dengan JK residu dibagi N-2. Nah, JK residunya tadi 550,92 dibagi N. N-nya kan tadi jumlah datanya ada 10 dikurangi 2 itu 8. Berarti 550,92 dibagi 8 hasilnya 68,865. Selanjutnya rata-rata jumlah kuadrat error atau galat. RJK error sama dengan JKE dibagi N min K. Nah, untuk JK errornya tadi 325, kemudian dibagi N nya 10, untuk kelompoknya ada 7, 10 kurangi 7 3, berarti 325 dibagi 3 hasilnya 108,33. Kemudian rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok. RJK tuna cocok sama dengan jumlah kuadrat tuna cocok dibagi K-2. JK tuna cocoknya 225,92 dibagi K-nya 7 kurangi 2 5, jadi 225,92 dibagi 5 hasilnya 45,184. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai derajat bebas jika setiap sumber variabel. Sebenarnya DK ini sudah kita ketahui dalam perhitungan-perhitungan sebelumnya, namun di sini kita membuat rinciannya agar lebih mudah memasukkannya ke dalam tabel bantu penyelesaian. Baik, untuk DK totalnya yaitu N, jumlah data yaitu 10. Kemudian DK regresi A sama dengan 1, DK regresi B per A sama dengan 1, dan DK residu N kurangi 2, 10 kurangi 2, 8. Kemudian DK error N kurangi K sama dengan 10 kurangi 7 yaitu 3.
dan DK tuna cocok. K min 2, kelompoknya 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya kita setelah kita melakukan perhitungan dari jumlah kuadrat, rata-rata jumlah kuadrat setiap varians dan derajat kebebasan, kita masukkan ke dalam tabel bantu penyelesaian. Dapat dilihat ya tabelnya seperti pada layar. Kita masukkan semua JK-nya dari setiap varians, kemudian DF-nya, kemudian RJK-nya. Nah, setelah kita memasukkan ketiganya itu, kita dapat menghitung F hitung. Untuk langkah selanjutnya kita menghitung F hitung dan F tabel. Nah, untuk menghitung F hitung, rumusnya yaitu RJK regresi B per A dibagi RJK residu. Dapat dilihat pada tabel di sebelahnya. Untuk RJK reg B per A yaitu 771,580 dibagi RJK resnya. RJK resnya yaitu 68,865. Jadi 771,580 dibagi 68,865. Hasilnya 11,204. Kemudian kita menghitung F tabel. F tabel yaitu F, kemudian taraf signifikasinya berapa, kemudian DK res B per A, DK res. Nah, DK res B per A ini sebagai pembilang, sedangkan DK residunya sebagai penyebut. Kita masukkan lagi F-nya, A-nya yaitu taraf signifikasinya 0,05. Kemudian untuk selanjutnya tadi kan DK resnya sebagai pembilang 1, DK residunya penyebut 1,8. Nah, ini kita dapat melihatnya nilai tabel F-nya, kita lihat pada tabel distribusi F. Nah, ini tabel distribusi F untuk probabilitas 0,05. Tadi kan DF untuk pembilangnya 1, sedangkan DF untuk penyebutnya 8. Nah, kita pembilangnya yang ini dan penyebutnya yang ini kita dapat tarik 1 dan 8, hasilnya 5,32. Jadi untuk F tabelnya 5,32. Setelah kita menentukan F hitung dan F tabel, kemudian kita membuat kesimpulan, yaitu membandingkan antara F hitung dan F tabel. Oleh karena F hitung 11,204 lebih besar dari F tabel 5,32, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Jadi sehingga ada hubungan linier antara motivasi belajar dengan prestasi. Demikian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.